yang lalu kita sudah pernah membahas tentang bimbingan pernah? Kalau sekarang adalah kelola emosi. Ya, kelola emosi. Hari ini ada yang tidak berangkat? Yang sakit cinta atau minyak? Cinta. Ya, kan anak sebelum kita mulai materinya, kita breaking dulu ya, biar tambah semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian sekarang kalian bayangkan papan tulisnya sudah tidak ada. Nanti kalian diminta menuliskan angka tetapi menggunakan kepala. Kalau tadi kan tangan, sekarang menggunakan kepala. Oke? Ya, 1, 2, 3, 2 teknik itu ya. Kemudian yang keempat, peserta didik bisa merumuskan komitmen pribadi untuk menggunakan strategi pengelolaan emosi secara positif dalam situasi konflik. Itu ya, sudah jelas tujuannya seperti ini. Ya, kalian mampu menguasai 4 hal ini. Oke? Ya. Layanan bimbingan klasikal kita hari ini menggunakan metode atau teknik eksperimental learning atau AK. Jadi ada 4 kegiatan yang akan kita laksanakan nanti, yaitu aktivitas AK itu hanya adalah dan Kanya konsep, dan
aktivitas. Ya, kegiatan aktivitas. Nah, aktivitas kita kali ini nanti kalian diminta untuk dengan selembar kertas ini saya akan bercerita, sedangkan kalian nanti akan diminta untuk merespon emosi. Saya akan bercerita, kemudian ketika ceritanya nanti bahagia, silakan kalian respon emosi menggunakan kertas ini di close kertasnya. Gitu ya. Ya. Ketika nanti ceritanya kok sedih atau ada emosi yang muncul nih, gregetan gitu ya, kalian boleh ini di kamas boleh, sobek-sobek boleh, gitu ya. Responlah emosi menggunakan bisa kertas yang sudah saya siapkan ini. Sudah paham belum? Saya mulai ya ceritanya. Ya. Pada suatu pagi yang cerah, ini suasananya cerah sekali dari pagi ini. Udara sudah sangat sejuk. Tina bangun pagi dengan badan yang bugar. Tina yang namanya nggak ada yang namanya Tina di sini. Oke, Tina namanya. Ya, Tina bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah dengan bekal yang sudah disiapkan, mata pelajaran juga sudah disiapkan di dalam tasnya itu. Tina kemudian berangkat naik mengayuh sepeda ontelnya. Padahal jarak rumah Tina ke sekolah itu sangat jauh sekali, 10 km lebih dari sini sampai ke Piling. Ya, jauh nggak? 10 kilo kurang lebih ya. Jadi sampai Piling dia mengayuh sepeda ontel. Di tengah perjalanan, Tina mengalami sebuah tragedi yang kurang mengenakan, yaitu dia terjatuh dari sepedanya. Dia terjatuh dari sepedanya. Kemudian dia ditolong oleh orang lain sampai prosesnya itu setengah jam lebih, sehingga jam sudah menunjukkan itu 7 lebih 10 menit, dan Tina akhirnya menyadari bahwa sekolahnya sudah terlambat. Tetapi Tina tidak pantang menyerah. Dia tetap mengayuh sepedanya untuk menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, pintu gerbang sekolah sudah ditutup. Akhirnya sang satpam datang untuk membuka pintu gerbang dan menyuruh Tina untuk masuk ke dalam sekolah. Perasaan Tina sedikit lega karena bisa masuk ke lingkungan sekolah. Nah, namun Tina diberhentikan oleh guru piket. Guru piket nih, kemudian ditanya kenapa terlambat, akhirnya tapi Tina harus terima konsekuensinya. Walaupun tadi kondisinya tidak apa-apa, tidak ada
sebenarnya. Nah, dan pada akhirnya teman-temannya itu memperoleh informasi bahwa Tina itu adalah anak yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. Dia ditinggalkan oleh bapak ibunya sejak Tina masih bayi. Diasuh oleh neneknya yang sudah tua, dan Tina harus bekerja baru biaya. Nah itu, oke. Itu akhir cerita dari kehidupan Tina. Kegiatan refleksi. Sebenarnya ini sudah siapa bersamanya? Siapakah yang kertasnya lecek seperti ini kayak sampai? Kalian semua ada yang masih halus? Warna halus. Terus siapa lagi yang halus coba? Azura halus. Coba siapa? Era halus. Ya ada 3 anak ya. Kertasnya masih mulus. Ada yang kertasnya disobek-sobek itu kayaknya guntur ini. Masih nyambut. Masih Tapi kebanyakan di sini. Ini kertasnya di kemas-kemas gitu ya, karena saking emosinya. Oke, sekarang saya pengen tanya nih, yang kertasnya Ucol tadi siapa salah satu coba? Apa makna atau perasaan apa yang tadi kalian rasakan pada saat mendengar cerita dari Tina? Salah satu yuk Mbak. Cynthia. Oke Cynthia. Kesal, kemudian sedih, emosi campur aduk, jadi satu akhirnya kertasnya sampai bola seperti ini. Sekarang saya pengen dengar cerita dari Mas Guntur. Karena kertasnya beda sendiri, dia lebih dari ulur, jadi kertasnya sampai kecil-kecil. Ayo Mas Guntur coba. terlalu jarang udah telat kan? Ya jadi ya sama itu bersih toilet. Ya, jadi tadi kata Mas Guntur kehidupannya Tina sudah jatuh dari sepeda sampai sekolah suruh membersihkan toilet, kemudian sampai di kelas suruh dibagi oleh teman-temannya, sampai akhirnya emosinya tak karu-karuan menjadi sambung, kertasnya di sobek-sobek aja, jadi remas-remas gitu ya. Sekarang saya pengen refleksi dari kertasnya yang mulus Azura. Kertasnya masih mulus nih. Kira-kira perasaan apa yang muncul pada saat Azura mendengarkan cerita Tina tadi? Ada yang kayak nggak ada emosi gitu. Mungkin sudah ada emosi. Berarti gini ya, ada seseorang yang bisa mengidentifikasi emosi dan ada seseorang yang mungkin belum bisa mengidentifikasi emosinya. Mungkin tapi Azura atau kurang memperhatikan gitu ya. Sudah memperhatikan namun tidak nampak nih, belum bisa mengenal emosinya, belum bisa memunculkan merespon emosi yang ada di dalam cerita tadi. Sekarang masuk di materi. Emosi. Emosi adalah reaksi atau respon seseorang terhadap sesuatu. Nah, ketika diajak bertanya itu muncul emosi, rasa marah. Kemudian tadi yang saya tanya itu emosi yang muncul itu hanya emosi marah ya, emosi marah, emosi kesal.
Padahal apakah emosi itu hanya marah saja? Terus apa lagi emosi? Sedih, kemudian oke. Diam saja, terus apa lagi? Senang dulu. Senang ya. Jadi emosi itu tidak hanya berupa emosi negatif, tetapi ada emosi positif. Ya, yaitu seperti rasa gembira, Iri. tersenyum. Nah, kalau iri itu adalah emosi negatif. Ya, jadi ada beberapa jenis emosi dasar pada manusia. Kita itu mempunyai emosi dasar, yaitu ada 6, bahagia, ada sedih, kemudian jijik, marah, takut, dan terkejut. Dan emosi dasar itu kemudian diturunkan menjadi emosi-emosi seperti bahagia itu ada rasa puasnya, ada lega, kemudian riang, damai, tanda untuk bersyukur dan bersemangat. Adalah turunan dari emosi bahagia. Kemudian ada emosi sedih yang sering kalian tadi saya tanya kenapa emosi. Nah, ketika bila kakak kelasnya emosinya muncullah emosi negatif seperti yang sudah disampaikan di layar. Nah, seperti itu ya. Jadi emosi marah itu ada iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersinggung. Untuk emosi marah. Emosi takut. Nah, tadi yang di layar kelas mungkin ada timbul takut juga ya. Rasa takut juga, iri, gugup, cemas, tersiksa, rasa waspada. Nanti suatu saat ketika bertemu lagi dengan kakak kelas, jangan-jangan saya ditabrak lagi. Ya. Kemudian ternyata jijik itu juga bentuk dasar dari emosi ya. Bentuk dasar dari emosi yaitu enak, muak, risih, kemudian bosan, tenang. Itu respon dari emosi. Ya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke cara untuk mengendalikan emosi. Mungkin ketika kalian ada rangsangan dari luar, kemudian respon kalian langsung saja menunjukkan emosi yang tidak terkendali. Ketika dilabrak kakak kelasnya ya tadi, langsung saja responmu apa mbak? Ketika dilabrak? Pengen apa? Nampak enggak? Enggak. Iya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mengalami yang namanya hal-hal yang kurang menyenangkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan semuanya setiap saat, setiap hari itu mengalami. Kalian pernah melihat tayangan video mungkin yang diberitakan di media sosial atau di TV seperti yang baru-baru ini, yaitu sepasang kekasih yang meninggal kemudian karena dimutilasi itu ya, yang ada di Jawa Timur itu dimutilasi oleh pacarnya. Nah itu dikarenakan adalah tidak bisa mengendalikan emosi yang disebut oleh perilaku si pacar yang seringkali membuat dia marah, akhirnya dengan penuh emosi, penuh dendam, tidak bisa mengendalikan emosinya, ini malah memutilasi. Ya, nanti kita akan belajar cara mengendalikannya seperti apa. Nah, ini ada foto, ini ada gambar apa? Gambar apa ya? Oke, dinosaurus ya, di atas kepalanya. Di dalam kepalanya itu dinosaurus. Kemudian ini siapa ini? Kakek-kakek dengan remaja ya. Ya, kakek-kakek dengan seorang anak nih. Nah, ibaratkan otak ini, otak kalian itu adalah dinosaurus. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti yang di sampingnya itu jari telapak tangan. Ini ada kaitannya ya, dan di sebelah sini dengan yang gambar dinosaurus. Ibaratkan ini adalah
yang bisa mengendalikan emosi. Kemudian posisi seperti ini adalah posisi stabil. Jadi ketika kalian merasa tenang, stabil, damai pikirannya, itu adalah posisinya mengepal seperti ini. Coba dipraktekkan dulu. Ya, mengepal seperti ini. Ketika ada pemicu emosi, posisinya ibu jarinya ini keluar, ya. Jari-jari tangannya membuka. Nah, ini posisi emosi. Posisi emosi. Nah, jadi emosi ini tak terkendali. Nah, ketika emosi ini muncul, bayangkan kalian posisinya seperti ini. Kemudian ketika kalian pengen meredam emosinya, cobalah berusaha untuk pelan-pelan menutup seperti ini. Ya, coba sekarang diulangi lagi. Posisi tenang, posisi damai. Nah, kemudian posisi emosi ini, emosi seperti ini ya. Kemudian pelan-pelan ditutup. Nah, bisa saja kalian hitung 1 sampai 10. Kemudian pelan-pelan tutup. Mengendalikan diri dengan rumus tanya. Jadi ketika emosi itu coba dijeda dulu. Jadi ini nanti ada jeda juga ya. Yang di sebelah sini dijeda. Jangan langsung berpindah, karena ketika emosi itu logika sudah tidak bisa berjalan. Ya enggak. Makanya kemarin muncul kasus mutilasi. Itu ada beberapa. Muncul kasus bunuh diri. Karena apa? Itu logikanya tidak bisa jalan. Kalau logikanya jalan, otomatis tidak akan melakukan hal itu. Jadi, oke, ketika kita emosi, jeda dulu. Dengan cara apa? Contohnya dengan cara berhitung. Berhitung mundur 10 sampai 1. 10. Itu aja. Sambil tarik nafas. Ya. Kemudian ada roda pilihan ini ya. Roda pilihan. Jadi ini ada contoh kasus. Ini seorang murid sedang asik main. Tiba-tiba ada seorang murid yang menyerobot dan merebut mainannya. Kejadian itu pasti membuat Dini merasa kesal. Rasa kesal itu bisa saja diekspresikan dalam berbagai tindakan. Karena Dini sudah diajarkan tentang jeda menggunakan roda pilihan, maka dia tidak langsung bertindak, tetapi mengingat beragam pilihan dari roda pilihan yang ada di layar. Jadi ada beberapa roda pilihan untuk kita mengambil tindakan pada saat emosi. Jadi ketika emosi, tolong tenangkan dulu, tarik nafas panjang, kemudian hitung 1 sampai 10 atau 10 sampai 1. Kemudian baru kita mengambil tindakan. Contohnya seperti ini. Apologies. Itu apa? Oke, minta maaf. Walk away. Pergi meninggalkan. Itu ya, daripada nanti saya mendekat sampai emosi atau nanti malah berantem, mending saya pergi dulu untuk sementara. Kemudian ketemu kembali meeting. Kalau meeting itu tidak harus bertemu dengan keluarga, bisa bertemu secara keluarga, tapi ini maksudnya diselesaikan secara kekeluargaan atau secara baik. Dan use and I message one. Itu ya. Ini mengungkapkan perasaan pribadinya tanpa berkata kamu ini bla 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 bla. Gitu. Tidak menjudge, gitu ya. Kamu yang salah, bukan seperti itu. Jadi bicara menggunakan kata saya. Ketika saya mengalami hal ini, maka
saya akan seperti ini. Gitu. Kemudian tandem to stop. Apa? Menyuruh mereka untuk berhenti. Gitu ya. Iya. Terus on to 10 to pull off 10. Apa? Ya, menghitung 1 sampai 10 boleh atau 10 sampai 1. Menghitung 1 sampai 10 atau menghitung mundur dari 10 sampai 1. Ya. Go to another game. Apa berat? Memilih permainan lain, ya artinya memilih permainan lain. Ya. Atau menyuruh mereka untuk berhenti atau melakukan aktivitas lain untuk menyuruh bahasanya seperti itu ya. Share and take turn. Artinya apa? Apa? Menyuruh orang untuk berbagi, memberikan kesempatan orang lain untuk bercerita, untuk mengungkapkan perasaan. Kenapa kok kamu bisa seperti ini? Coba ceritakan kepada Tuhan. Jadi ketika kalian ada konflik, ya, tolong jangan langsung berbuat pada saat itu juga, karena logika tidak akan berjalan dengan baik ketika posisi emosi. Supaya emosinya agak mereda, makanya dijeda dulu, tarik nafas, kemudian berhitung dan memikirkan langkah yang harus saya lakukan untuk apa. Ini sudah dicontohkan melalui roda pilihan atau roda emosi. Ini seperti ini, nampaknya harus bagaimana. Nah, kalau kasusnya gini nih, tadi seorang murid sedang masih main, tiba-tiba ada yang nyerobot. Ada yang nyerobot merebut mainannya. Nah, itu kan pasti Dini sangat kesal ya. Nah, maka langkah apa? Kalau dilihat dari roda pilihannya itu, langkah apa yang harus dilakukan oleh Dini ketika kalian jadi Dini? Apakah walk away? Udah. Terus apa? Ada apologies? Minta maaf loh. Oh, cari permainan lain, cari aktivitas yang lain. Oke. Ada yang go to another game? Siapa yang milih go to another game? Oke. Siapa yang milih walk away? Daripada nanti masalah, mending saya pergi aja gitu ya. Ada yang family meeting? Membicarakan cara keluarga, bernegosiasi nih. Itu kan mainan saya, kamu nggak boleh seperti itu gitu ya. Ya, kemudian ini ada deep breathing 478. Jadi ini adalah teknik pernapasan. Ini menggunakan teknik pernapasan ya. Ini nanti bisa untuk relaksasi. Caranya seperti ini. Temukan posisi nyaman dulu. Ya, coba kita praktekkan ya. Temukan posisi nyaman, duduk atau berbaringlah dalam posisi yang nyaman di tempat tenang dan minim gangguan. Yang kedua, tarik nafas. Bernafaslah secara perlahan melalui hidung. Itu sampai 4 detik. Jadi tarik nafas itu 4 detik. Tahan nafas Anda selama 7 detik. Jadi 4-nya itu tarik nafas 4 detik, 4 hitungan. Kemudian tahan nafas selama 7 hitungan. Nah, hembuskan nafas perlahan sampai 8 hitungan. Jadi hembuskan nafas pelan-pelan. Nah, ini sampai berulang-ulang sampai kalian mendapatkan sebuah ketenangan atau kenyamanan. Sudah jelas ini deep breathing? Sudah. Sekarang adalah butterfly. Nah, butterfly
Selain pernapasan, juga ada afirmasi, kata-kata afirmasi yang kita ucapkan pada diri sendiri. Contohnya seperti ini, afirmasi menenangkan itu, aku aman di sini sekarang, segalanya akan baik-baik saja. Aku sih. Kemudian afirmasi penerimaan diri nih. Kalau di afirmasi aku sedih ya, nanti jatuhnya sedih ya, sedih beneran ya. Iya. Tenang, tapi justru malah kita sedih. Ya saat ini aku sedih, aku nggak berada apa gitu sih. Jadi afirmasi diri yang positif. Aku memaafkan diriku atas kesalahan masa lalu. Ya oke anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan kita sekarang melakukan aplikasi. Sekarang kita praktekkan dapat sehat, bentuknya yang enak, tidak ada yang gelosor, tidak ada yang tiduran, duduk kedua kanan kalian di dada. Kemudian tepuk-tepuk secara bergantian. Peluk diri kalian. Peluk diri kalian. Peluk diri kalian. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Ya, keluarkan pelan-pelan. Atur nafasnya, jangan mikir penafasnya, fokus aja satu titik. Sambil nafasnya diatur. Seperti itu terus lakukan berulang-ulang. Lakukan berulang-ulang. Bayangkan saat ini kamu sedang berada di kamar yang sangat luas. Di sana ada seseorang yang sedang menunggu kamu. Kamu perhatikan wajahnya. Dia adalah dirimu sendiri. Lihat matanya. Seluruh parasnya kelihatan sangat kelelahan. Kamu saat ini memeluknya. Peluk dia dengan lebih erat. Peluk dirimu sendiri lebih erat. Sampaikan kepada dia permintaan maaf. Maaf ya, sudah bikin kamu secara ini. Maaf, kita belum bisa jadi apa-apa. Maaf kalau aku ngasih kamu trauma. Terima kasih untuk diriku sendiri karena sudah berjuang sampai saat ini. Mari kita berjuang sedikit lagi. Maaf jika selama ini aku memaksa untuk kuat. Berusaha tegar walaupun raga mau patah. Aku berusaha tersenyum di balik banyak sekali kesedihan. Terima kasih untuk diriku. Mari kita lanjutkan. Tetap semangat ya aku. Tapi percaya, apapun yang kita hadapi, pengalaman apapun yang kita alami, itu adalah bagian dari hidup kita. Mau hari ini, besok kita harus jadi pribadi yang semangat. Kita nggak boleh nyerah. Kamu mau kan menemani berdua kali lagi? Katakan pada dia, kita pasti bisa. Kita pasti bisa.
Ya Allah, jagalah hamba-Mu, jadikanlah hamba menjemput rezeki Allah yang berlimpah, seperti air sungai yang mengalir tiada hentinya. Al-Fatihah untuk diri sendiri. Kita ucapkan Al-Fatihah. Aku pasti kuat menjalani hidup ini. Aku pasti menjadi lebih baik lagi ke depannya, menjadi pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Aku sangat berharga untuk diriku dan orang lain. Oke anak-anak, bisa membuka mata. Ya, ternyata banyak yang nangis. Ya, Azura ini terutama tersenggol-senggol. Silakan. Itu tadi adalah cara relaksasi. Tujuannya untuk mengelola emosi kita supaya lebih baik lagi. Dan itu harapannya Bu Yanti kalian bisa mempraktekannya di rumah. Ketika kalian merasa sedih, banyak masalah, banyak tekanan. Sekarang kita melakukan aplikasi lagi. Tadi aplikasi yang pertama adalah praktek terhadap, kemudian sekarang adalah membuat komitmen pribadi. Saya bagikan ini ya, apa namanya ini? Semuanya sudah mendapatkan ini kertas kecil ini. Jadi kalian nanti diminta untuk membuat komitmen pribadi kalian, menggunakan strategi pengelolaan emosi secara positif dalam situasi konflik. Kita fokuskan di roda niatnya ya. Kita fokus untuk membuat konflik dulu. Contohnya ini dinding ini sedang bermain. Nah, tiba-tiba ada temannya yang robot mainannya, nah, itu kan sebuah konflik. Nah, ini kamu membuat konflik juga. Misalnya bilang kakak kelas nih, kan konflik ya. Nah, kemudian penyelesaiannya, strategi untuk menyelesaikannya seperti apa? Nah, pilihannya ada di roda pilihan ini, gitu ya. Oke, silakan buat dulu konfliknya. Kalau sudah nanti ditanyakan di depan. Destia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan konflik yang saya alami di lingkungan rumah. Aku ingin sekali bermain dengan teman-temanku ke tempat yang baru seperti wisata alam dan wisata lain. Namun apabila aku adalah anak kecil dan aku hanya boleh bermain ke tempat terdekat saja. Mereka mengaku seperti ini. Aku juga ingin seperti teman-temanku yang boleh kemana saja. Ya, aku tahu kalau itu bentuk kasih sayang orang tua kepadaku. Tapi aku juga ingin bebas untuk mengatasi hal tersebut. Aku melakukan sambil berbicara dari hati ke hati hingga orang tua bisa menerima. Namun jika tidak membutuhkan, aku juga harus terima. Mungkin itu yang terjadi untukku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ya? Nomornya Dita yuk. Dita siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan konflik yang sudah saya buat, sekaligus penanganan yang saya akan pilih. Seorang murid sudah mengerjakan tugas semalaman dengan hasil kerja ayahnya sendiri. Namun,
harinya tiba-tiba temannya mengambil tugas yang dikerjakan itu tanpa izin dan malah memberikannya juga kepada teman yang lainnya juga. Jika saya mengalami hal tersebut, maka saya akan memilih family meeting, menyelesaikan secara kekeluargaan dan tell them to stop. Berhenti, jangan malah memberikan ke teman yang lain juga dan meminta izin seharusnya, bukan malah tanpa izin terus tiba-tiba ambil gitu. Itu gak sopan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan yang kalian buat ditempelkan semua. Kameramen nih. Aku mau di dalam kota. Anak-anak, kita sudah selesai melaksanakannya, kemudian bisa kita tarik kesimpulan. Ada yang mau berpendapat, siapa yang bisa kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi kelola emosi ini? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi yang sudah kita laksanakan tadi? Bisa mengungkapkan emosi, ya Citra juga. Kalau emosi kita harus kontrol dan jangan salah mengambil tindakan. Kita harus ya memikirkan yang dulu jangan sampai sendiri ya. Oke, jadi kita harus bisa mengontrol emosinya. Jangan gegabah untuk melakukan sebuah tindakan. Karena ketika kita melakukan sebuah tindakan dengan posisi kita sedang emosi, maka dari itu tindakan yang akan kita lakukan adalah tindakan yang konyol. Contohnya adalah bunuh diri atau memukul temannya dan sebagainya. Jadi adik kalian diajari untuk bagaimana cara mengendalikannya seperti apa, harus berhenti dulu, harus ada jedanya dulu gitu ya, supaya apa yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain. Karena ketika kita melakukan tindakan yang pada saat kita dikuasai oleh emosi, maka kita akan menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi tidak menyesal, maka dari itu harus keluar dulu dong, jangan sampai langsung melakukan tindakan, gitu ya. Iya. Ya, anak-anak, bimbingan kita